kayaknya bikin perusahaan IT deh, lucu gitu ya. Sebenarnya kalau ceritanya tuh teknologi itu buat aku tuh kayak makan Indomie. Kayak makan Indomie, jadi udah biasa dan dimasak dan dimakan seperti instan gitu ya. Jadi justru yang serunya itu adalah ketika kita dibenturkan dengan paling berat itu ketika gini. Nih sel segini cukup gak sih? Satu. Kedua, butuh investor gak sih? Tiga, produknya udah laku belum sih? Kotanya maju banget gak? Mall semua gede-gede ada, jalannya lebar-lebar, tapi peoples-nya lihat. Teknologi is already there, market is already there, but people's not. People's in internal security itu adalah bahasa di mana kita udah ngerasa uangnya cukup sebenarnya, dan kitanya cukup ya udahlah gini aja. Kalau orang Sunda bilang mah kieu lah, ada bima cukup. Nah itu yang terjadi ketika maturity itu terjadi di pola manapun, mau yang rendah, mau yang tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 atau UMKM, non UKM, enterprise, dia ngerasa maturity itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Playground, tempatnya bermain dan belajar seputar dunia IT. Narasumbernya main, kitanya belajar. Bersama saya, Irfan, yang akan memulai rangkaian podcast selama kurang lebih 2 bulan ke depan. Di podcast yang pertama ini kita akan coba mengupas mengenai transformasi digital, ya, di mana diharapkan bisa memberikan insight buat para pelaku industri dan pekerja digital di luar sana mengenai kenapa kita perlu melakukan transformasi ke arah digital. Nah, di episode pertama kali ini kita kedatangan tamu dari salah seorang top C-level dari dunia IT. Bisa aja nih. Dia adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan IT yang punya tagline 360 Technology Company. Dia juga adalah Vice President dari Sitkom ya, divisi eksternal. Kemudian Bapak ini juga pecinta Marvel ya Pak. Oh iya, betul. You are not the only one. Apa? You are not the only one. Cures with knowledge. So itu mantap sih. Iya benar. Bukan kita doang yang kena kutukan ilmu kan. Bukan kita doang yang kena kutukan ilmu. Kita kasih tepuk tangan dulu mungkin buat tamu kita hari ini, Kang Irfan Arsandi. Ya, terima kasih. Selamat datang Kang di podcast yang cukup sederhana ini. Makasih udah nyempatin mampir ke sini. Gimana Kang kabarnya? Sangat baik. Awesome ya. Baru pulang keliling ya Kang dari? Biasanya keliling tapi bulan-bulan ini hanya keliling Jawa Barat. Keliling Jawa Barat, Masya Allah. Siap. Kang, kita mungkin langsung ke pembahasan terkait background Akang nih Kang sebagai ya pelaku IT ya. Mungkin udah banyak dibahas juga ya di beberapa webinar gitu atau di seminar tentang background Akang gitu. Saya juga sempat dikit-dikit profiling dikit. Cuman boleh dong Kang ceritain sedikit tentang latar belakang Akang di dunia IT ini sampai akhirnya bisa membangun wit.id. Oh panjang ceritanya berarti ya? Panjang, ya. Nggak, dirangkum kali ya? Rangkum aja mungkin ya. Sebenarnya kalau ceritanya tuh teknologi itu buat aku tuh kayak makan Indomie. Kayak makan Indomie, jadi udah biasa dan dimasak dan dimakan seperti instan gitu ya. Karena dulu orang tua adalah orang IT yang di tahun 80-an kali ya. Saat itu pengguna komputer harus pakai sertifikat. Nggak sembarangan zaman dulu. Dulu ngelihat server si IBM AS400 itu udah biasa. AS400. Di rumah tuh ada. Ada di rumah. Bentukannya makanya dulu kebetulan orang tua tinggal di salah satu industri kerja di BUMN, terus beliau adalah ditempatkan untuk sebagai orang IT lah ya, di bidang industri tersebut. Jadi udah biasa dari sampai kecil segala macam. Nah sebenarnya waktu kuliah dan mau meniti karir itu nggak mau jadi orang IT, pengen jadi arsitek dan desainer, nggak mau. Makanya kalau lihat WIT.ID gitu ya, banyak banget yang spin off-nya kayak ada desainnya, banyak si 3D artisnya, banyak hal-hal yang non IT lah ya. Karena saya pribadi biasanya hobinya desain dan arsitek. Tiba-tiba di tengah-tengah tuh gak keterima di arsitek. Dimanapun kampusnya gak keterima, tiba-tiba keterimanya IT, kayaknya jodohnya IT. Terus karena udah kebiasa tadi
IT itu kayak teknologi itu udah kayak Indomie, pas kuliah IT itu jadi kayak makan Indomie. Udah biasa. Udah biasa lah udah ya. Kayaknya nganalisa kayak ngelihat teknologi apapun itu ya, mau ngebongkar remote, ngebongkar tablet, ngebongkar PC itu kayak that's nothing new buat me. Gitu. Ternyata jalan terus, gak sengaja pas lagi kuliah, kayaknya bikin perusahaan IT deh, lucu gitu ya. Si semester 3 bikin sampai sekarang, makanya WIT itu termasuk yang WIT ID ini termasuk perusahaan yang founder-foundernya muda, tim-timnya muda, tapi perusahaannya tua. Jadi kita too early buat, jadi kita 2010 itu semester 3 sebenarnya. Oh, masih kuliah berarti pas? Masih kuliah, 2010 itu masih kuliah. Jadi pas kita lulus kuliah itu posisinya cuma milih mau keluar atau mau lanjutin ini dengan uang yang ada gitu. Jadi kalau sampai punya WIT ID gitu singkat cerita, kalau ide aku sih dari yang terbiasa IT sampai punya perusahaan seperti itu. Okay. Sebenarnya lebih ke ini sih Kang, maksudnya berarti WIT kan tadi 2010 ya? Yap. Kalau 2010 sampai sekarang berarti udah 14 tahun ya? Ya betul. Anniversary juga ya kan? Ya, kemarin tuh sedang bikin acara kan, akan Juli juga ikut. Ya. Selamat ya Kang by the way di gitu. acara Morp It ya. Jadi ada acara Morp It dari WIT. Betul. Mudah-mudahan lancar ya Kang acaranya. Pengen tahu ini sih Kang, maksudnya 14 tahun itu bukan bukan yang waktu yang sebentar gitu. Betul. Bukan waktu yang sebentar, terus momen-momen yang paling akan ngerasa sulit banget gitu. Mungkin kayak turning point selama 14 tahun tuh akhirnya WIT harus kesini gitu. Itu ada nggak sih? Ada sebenarnya Kang. Itu yang seru buat dibahas ke teman-teman nih kali ya. Di WIT itu tidak ada kesusahan perihal pemilihan what supposed to be to do ya sebenarnya. Sebenarnya. Tapi justru memilih apa yang harus dilakukan. Nggak kebingungan ini kayaknya kita mau kemana ya? Nggak gitu justru. Ini pilih yang mana ya? Justru yang uniknya itu. Jadi justru yang serunya itu adalah ketika kita dibenturkan dengan paling berat itu ketika gini. Nih sales segini cukup gak sih? Satu. Kedua, butuh investor gak sih? Tiga, produknya udah laku belum sih? Sebenarnya kalau dari pilihan sales segala macam, misalnya anggaplah kita semua tahu ya kalau perusahaan tuh cukup gak cukup, balik lagi dengan size. Misalkan punya perusahaan 5 orang, salesnya 100 juta, ya cukup. Ya nggak sih? Punya karyawannya bikin studio kecil gitu ya, studio freelancer atau studio IT yang kecil cuma 10 orang gitu. Terus salesnya 500 juta, ya cukup. Nah, pertanyaannya justru yang bertantangan yang kita, yang saya unik itu adalah karena sering baca buku ya. Salah satu buku yang saya suka adalah Whatever You Think the Opposite. Nah, karena sering baca buku tersebut, aku tuh nggak jarang ngalamin masalah sebenarnya. Jadi malah milih, ini benar nggak ya sales segini, naikin nggak ya? Kayaknya segini cukup kan sebenarnya. Sales ada nggak ada itu, tim ada nggak ada itu dengan jumlah size-nya orang kan sebenarnya. Oke, sekarang kita pendapatan kita 1 miliar misalkan. Company-nya ada 50 orang, 55 orang, ya cukup. Tapi kalau mau lebih untung ya cut off aja 20%. Makin ngurangin kan sebenarnya. Ya paling gampang adalah kalau di dunia ekonomi sebenarnya adalah dapatkan uang sebesar-besarnya, pepet COGS sekecil-kecilnya. Tapi sebenarnya itu tuh adalah yang nggak disukai oleh WIT. Itu kayak rezimnya, wah gue Nazi banget gitu. Wah gue kapitalis banget loh. Kapitalis banget. Makanya pilihannya tantangan susah adalah gini. We want going big or not. Itu jadinya. Nah saat itu pilihan besarnya tuh lompatannya 2015. 2015, oke berarti hampir 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Setelah, kan kalau company kan tahun 1, 3, 7, 10, tuh berat-beratnya 13, 15 tuh. Nah beres 15 baru lompatnya jauh tuh 20. Nah kita tuh pas waktu memang tahun ke-5 itu, masalahnya kalau perusahaan service tuh basic Kang. Masalah pertama pasti duit. Masalah ke tahun ketiga tim. Masa tahun ke-5 duit lagi, terus tim lagi. Kalau nggak bolak-balik uangnya relate banget ini. Relate banget. Uangnya ada, timnya nggak benar. Timnya sudah benar dan solid, kliennya nggak ada. Bolak-balik itu lagi. Balik kalau diomonginnya sales operational gitu aja terus. Ya nggak. Itulah. Itu tantangannya justru malah milih sih Kang. Milih justru jadi sebenarnya pilihan-pilihannya udah ada.
tantangannya justru milih dari apa yang pilihan yang udah ada gitu ya. Tapi akhirnya WT sendiri memutusin untuk lebih besar ya Kang. Kalau dari plannya kita jadinya bahasanya agak spiritual nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita tentuin apa yang Allah dan Tuhan tunjukin ya. Misalkan kita jalanin maksimal, tiba-tiba contoh ya banyak orang yang nggak tahu Surabaya itu kantor WIT gratis, Jakarta kantor WIT gratis. Why? Karena kita partnership sama klien yang mau buka cabang WIT, malah aneh kan sebenarnya. Jadi kita nunggu tangan-tangan Allah tuh ngasih tahu nih kayak ini loh. Karena menurutku ya, ini sekali spiritual sedikit, become normal is hard to do, ya nggak? Oke, ya. Coba sholat 5 waktu tepat waktu susah, ngaji tepat waktu yang benar susah, padahal itu yang benar. Kita sopan sama orang, nggak jahat sama orang, nggak yang sekolah itu ya nggak bolos gitu ya, susah. Ya udah jalan yang normal aja. Akhirnya WIT memilih saat itu ya udah. Kalau kita naik bis, kita naik pesawat, naik kereta, nggak pernah takut sama siapa yang nyetir. Kenapa kita harus takut hidup kita nggak disetirin sama Allah gitu loh? Oke, Masya Allah, ini deep banget ya. Ya nggak sih? Ya, benar. Kita naik pesawat contoh ya, naik pesawat contoh. Kita nggak kenal sama pilotnya kan? Nggak kenal sama pilotnya. Iya. Nggak tahu, sayang juga nggak. Iya. Nggak tahu dia tuh pola hidupnya apa. Iya. Kita percaya naik pesawat aja, terus tahu nyampe tujuan. Tapi kita sama Allah udah tahu nih kiat-kiatnya dari Allah nih, ada Al-Quran, ada hadis dan segala macam, nabinya segala macam. Tapi kita nggak nurut, terus ya udah. Kenapa nggak nurut sih? Gitu kan. Nah makanya itu aku suka ngomong sama teman-teman gitu ya di kantor. Ya something normal is hard to do. Gitu. Jadi yang paling susah justru memilih pilihan ya itu ya. Memilih dalam pilihan sebenarnya. Oke, kalau satu lagi kan, sorry. Oke. Menyiapkan dalam kesiapan, aneh kan? Menyiapkan dalam kesiapan diri sebenarnya udah siap sebenarnya. Enggak, kita tuh pengen 2M misalkan. Tapi kita tuh nggak siap buat punya 2M, gimana coba? Oh iya. Jadi kan sebenarnya kalimatnya harus dibalik. Kita tuh butuh, misalkan kita punya cewek cantik, pengen punya istri cantik gitu. Tahu nggak resikonya punya istri cantik apa? Banyak yang suka juga misalkan. Ya, terus atau nggak dia sebelumnya pekerjaannya adalah model gitu ya, pekerjaannya adalah artis dan segala macam, susah kan sebenarnya. Hati itu susah dibenerin gitu sebenarnya. Nah, jadi bahasanya universe come when you already. Jadi kita siapin dulu kitanya become ready dulu, berarti universe bakal dukung kita untuk dapetin itu kayaknya. Oke, siap. Gitu. Mantap. Oke Kang, kita mungkin masuk ke topik tentang transformasi digital ya Kang. Karena mantap. Secara di websitenya wt.id itu sendiri sangat nice banget gitu. Maksudnya nice gimana ya? Jadi kalau saya lihat ya, ini beda banget nih sama beberapa software house yang lain. Ya. Mungkin karena tadi anak-anak muda gitu ya, banyak anak muda. Terus dan saya cukup kaget sih sebenarnya pas ngelihat di bagian profil tuh, your company have 1 alpha, we have 15 gitu kan. Wah ini foundernya banyak banget gitu kan. Nah dan saya profiling lagi, saya lihat, wah ini memang perusahaan ini fokus banget nih ke transformasi digital gitu. Kaitannya sama tema hari ini mungkin buat Akang sendiri apa sih arti dari transformasi digital itu sendiri, sama kenapa sih bisnis itu perlu gitu melakukan transformasi digital, Kang? Oke, ini kalau bahasanya ekonomi, aku bahas sama ekonomi sama bahas secara teknologi ya. Karena kan digital transformasi itu ada 3 pilar holistics. Bisnis, kreatif, and digital. Kalau dari secara bisnis itu pasti kan namanya product life cycle atau business life cycle itu ada namanya dari introduce, growth, maturity, terus decline. Pasti ada decline. Di mana perusahaan lagi puncak-puncaknya, contoh ya, Bu Imas gitu lagi puncak-puncaknya, nggak mungkin dia nggak ekspansi, dia akan turun. Beda sama sambal hejo, ketika dia lagi laku-lakunya dia malah standby di fase tertentu, dia ngerasa maturity. Decline-nya nggak di handling. Nah, di situ tuh ada fase namanya dari maturity ke decline itu harus ditahan. Sama apa?
inovasi. Inovasi. Nah, inovasi tersebut di situ tuh orang lupa cuma ngomongin inovasi, 10 type of innovations, Produk dan segala macam. Nah, sebenarnya inovasi tersebut bisa ditahan lagi dan lebih cepat ketika batang tersebut atau si grafik tersebut ditahan sama teknologi. Di situ peran digital transformasi berjalan. Nah, karena contoh gini sebenarnya, siapa Anya Geraldine 5 tahun lalu? Siapa Anya Geraldine 10 tahun lalu? Just influencers, just people around social media, punya followers, bikin YouTube viral, akhirnya jadi produk loh. Anya Geraldine itu produk. Nama orangnya Nur Hamalia Hayati. Dia jadi produk digital yang memang dibikinkan PT sebenarnya. Berarti kan dia bisa buat percepatan teknologi sebenarnya. Nah, digital transformasi itu perannya kalau di bisnis itu sebenarnya sampai ke sana. Begitu caranya. Dengan percepatan di digital kita mempermudah segalanya. Kalau bilang WIT tadi unik, kenapa? Karena kita selalu pakai kata the 360 Digital Transformation Culture Company. Sebenarnya itu kalimat pasti buat orang-orang pasti, wah seksi nih bisa kalau gue pakai, tapi gak mungkin gue pakai, WIT udah duluan nih. Nah, karena ngomongin 360 Digital Transformasi, teknologi itu, nah harus dijelasin. Semua orang ngomongnya IT, padahal kan teknologi. Nah, digital transformasi itu ngomongin 5 pilar sebenarnya. Kalau di zoom in ya secara teknologi ya. Ada IT, software ya kita ya. Ada DT, data teknologi. Ada OT, operation teknologi yang kayak IoT, device, robotik dan segala macam. Ada yang namanya ET, experience teknologi, AR, VR, metaverse dan lain-lain lah ya. Terus ada yang namanya ST, security teknologi. Itu digital transformasi. Menurut gua adalah digital transformasi itu adalah sesuatu yang memindahkan titik A ke titik B lebih cepat. Itu namanya transformasi. Makanya WIT bikin acara namanya Morph It kan. Karena pengen cari bahasa kalau digital transformasi itu kepanjangan. Karena aku generasi 90-an, Mike Team Morphin Power Ranger, makanya Morph It. Morph itu kan kalimat berubah. Nah, sedangkan di kalimat teknologi itu berbeda kan. Digital transformasi ini beda. Makanya ada buku by Nigel Vest kalau boleh baca namanya Digital Business Transformasi. Sama digital transformasi itu kayak satu garis yang sama. Tapi beda sebenarnya. Sebenarnya tapi perbedaannya di penggunaan literasi teknologinya aja. Gitu. Kalau menurutku ya. Cuman tadi saya rada agak sedikit jadi pertanyaan nih kayak dari segi bisnis ya, apakah memang ini cocok untuk yang udah mature aja gitu, atau perusahaan-perusahaan yang memang masih pas early stage itu sebenarnya lebih butuh Kang? Atau ini tadi kan dijelasin gitu ya? Ya. Itu kan siklus perusahaan gitu ya, udah early stage mungkin udah mature. Saya juga pernah tuh ngeliat tuh kayak gitu. Terus udah mature kalau nggak inovasi ya dia akan ke apa tadi istilahnya? Decline, udah turun lagi. Nah, gimana dengan perusahaan-perusahaan yang masih awal-awal nih Kang sebenarnya? Sebenarnya perusahaan yang awal tuh ya balik lagi dari Kang. Kalau dari bisnis sama teknologi agak berbeda sebenarnya. Kalau dari bisnis memang sebenarnya inovasi pasti maturity. Tapi kan fase orang maturity itu bukan berarti dia udah mature. Tapi dianya ngerasa mature. Contoh ya Kang ya. Saya berbisnis berdua sama Kang, bisnis UMKM bikin donat. Gampangnya bikin donat ya. Kita berdua jualan donat. Terus lagi laku-lakunya sebulan dapat 20 juta. Itu teh kita ngerasa mature. Udah cukup deh 20 juta. Disitulah digital transformasi harusnya dirasakan. Nah, kenapa kita maturity itu biasanya ini bahasa ekonomi suka emang agak aneh sih. Maturity itu adalah bahasa di mana kita udah ngerasa uangnya cukup sebenarnya. Dan kitanya cukup ya udahlah gini aja. Kalau orang Sunda bilang mah kieu lah, ada bima cukup. Nah, itu yang terjadi ketika maturity itu terjadi di pola manapun, mau yang rendah, mau yang tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 atau UMKM, non UKM, enterprise, dia ngerasa maturity itu bahaya. Nah, maturity tersendiri harus dijelasin apa. Sedangkan kalau jadi teknologi yang penting adalah melakukan percepatan pertumbuhan sales, pertumbuhan engagement, pertumbuhan market tanpa harus menggunakan teknologi sebelumnya. Gitu kan. Paham. Jadi kayak sebenarnya lebih ke kayak self assessment ya kalau gitu ya. Kayak misalnya perusahaan nih dia nilai dia udah mature
kalau dia nggak lihat kiri kanan sebenarnya mature dari sisi saya doang nih ngerasanya. Tapi pas coba tengok kiri kanan kayaknya industri yang sama kok secara revenue lebih gede nih misalnya. Ya, makanya WIT sering banget menanyakan satu hal ke si klien. Gini bro, bisa mas-masnya atau bapaknya agak lebih muda gini bro. Lu mau digital transformasi, lu mau pakai WIT, pakai teknologi kita, bener lu mau gitu ya. Tapi lu siap nggak tim lu untuk merubah ini semua ke digital? Lu tahu resikonya nggak? Biaya, capek, energi, dan resisten mereka gimana? Kalau lu siap, WIT mau bantu. Tapi kalau lu nya nggak siap, dan untuk spending atau segala pun energi, spendingnya bukan hanya money ya, energi juga gitu ya. Nah itu harus siap. Kalau yang tua, ditanyanya balik juga sama, Pak, Bapak bekas sama teknologi nih, Bapak mau di fase, Bapak mau digital transformasi, yakin Pak? Kalau mau, WIT nggak apa-apa, aku nggak pakai kita juga, kita cuma ngobrol-ngobrol juga nggak masalah. Tapi kita pengen tahu Bapak benar-benar mau ke sana nggak? Karena ini jam ini tinggi loh Pak, dengan budget dan segala macam. Biasanya malah WIT selalu ngomong dengan WIT punya kayak apa ya, 5 tahun ini punya kayak data market size, market research gitu. UMKM, enterprise, dan segala macamnya itu kategorinya diklasifikasiin. Kalau untuk development tech Pak, setahun itu sekian sekian ratus juta, sekian juta, siap nggak nerima ini dalam setahun keluar dana baru loh Pak. Kalau mereka mau dan siap, yuk sama kita. Kalau nggak Pak, dari awal udah takut, nggak usah Pak. Nggak usah, oke. Nah itu ya fase maturity. Kalau pas maturity-nya masih ya udah deh gue gini aja, nanti siap-siap decline ya Pak. Nah itu tuh sering kali klien WIT yang atau apa partner kita ya, udah ketemu tahun lalu, 2 tahun lalu tuh nggak mau, udah tahun ini baru nerima gitu. Gitu. Karena mereka baru sadar mungkin ternyata bener juga nih yang ditawarin dulu. Iya benar. Iya. Tapi memang itu bagian dari ini sih closingnya di B2B memang kadang nggak secepat B2C mungkin ya. Ini hal yang beda ya mungkin. Cuman maksudnya pengalaman saya juga pernah sih Kang. Maksudnya yang menawarkan solusi sama tuh 2 tahun kemudian baru tuh dia balik lagi karena dia baru ngerasa butuh. Betul. Solusi itunya. Nah pertanyaan selanjutnya ini terkait tadi keraguan Kang. Jadi apa sih yang bikin bisnis tuh ragu gitu ya? Ragu untuk beralih ke solusi digital. Karena tadi kalau kita ngomongin Bandung ya, atau coba Bandung lah ya mungkin. Menurut Akang Bandung sendiri awareness industri gitu ya terhadap solusi software itu segimana besar sih Kang? Ini yang menarik sebenarnya, obrolannya jadi seru kesini. Semoga presiden baru kita mengerti hal ini ya. Amin. Yang aku sadarin berselah keliling-keliling Indonesia nih. Medan. Ke Medan, oke. Kita ke Medan, coba Medan ya. Kita sudut pandangnya, aku ambil garis besar caranya Pak Gita Wirjawan ngomong. Oke, siap. Dari skop yang kita bahas, kita besarin dulu dikit, nanti kita keliling ke tengah. Medan, kotanya maju banget ya. Mall semua gede-gede ada, jalannya lebar-lebar, tapi peoples-nya lihat. Teknologi is already there, market is already there, but people's not. People's in internalsnya. Di Bandung tuh kebalik. Orangnya pintar-pintar, siap untuk melangkah kemanapun. Kita ke Jakarta, kliennya di mana, di Papua, di Australia, di Belanda, di mana orang Indonesia, orang Bandung tuh banyak banget di luar kota-kota. Tapi kotanya nggak siap. Kotanya nggak siap, infrastrukturnya nggak siap. Jadi makanya jangan gitu kaos gitu. Ayo Maya di Cikodewa meli sorangan wela. Nah, ada gitu ya. Nah, makanya itu tuh ada ada gap di situ. Yang gap ini harusnya diselesaikan sama pemerintah. Kita nggak bisa ngegusur warga, kita nggak bisa bikin tol kan. Sebenarnya makanya kayak Sumarekon dibuat di sana dan kepinggirin ke Gede Bage, itu sebenarnya pemerintahnya udah siap. Orangnya nggak mau kan. Ada aja gitu gerbang tolnya tutup, jalannya nggak selesai. Padahal kalau dilebarin make sense kan. Malah aku takutnya beberapa kota lainnya kayak Banjarbaru, Pekanbaru, Solo itu udah berkembang banget, parah. Nah, tapi kalau balik ke digital transformasi, orang Bandung selain orang, kita nggak ngomongin orang Bandung ya,
orang tuh tidak ngerti digital transformasi itu ketika kita nyampein itu apa sebenarnya isinya. Karena kan orang tuh mikir satu teori di tengah, tapi nggak mikirin ke belakang, nggak mikirin ke depan. Digital transformasi ngomongin apa? How to business grow up, you have a creativity and get the digitals, holistic thinking. Tapi kita nggak mikirin ke belakang itu ketika kita ngomongin apa namanya design thinking gitu ya. Design thinking gitu ya. Tadi kan ngomongin holistic thinking. Kita ngomongin design thinking, feasibility, viability, desirability. Itu tuh 3 yang tadi sama 3 yang holistic itu nyambung gitu. Tapi itu tuh dari bisnisnya nggak diomongin juga. Nah, seru nih Kang. Dari design thinking ke holistic thinking itu jembatannya di tengah. Secara bisnis ada namanya bisnis model canvas, betul? Iya, bisnis model canvas. Bisnis model canvas itu ada di tengah. Value proposition board, value proposition canvas. Itu tuh ada kalau kita boleh di zoom. Ketika kita zoom tuh ada 3 lawan 3 lagi dalamnya. People want, people need, people fear, betul nggak? Iya. Terus dilawan sama benefit, produk dan experience. Nah, sekarang kalau kita ngomongin 3 lawan 3 tadi nyambung loh Kang. People wants, mau duit nggak? Bisnis. People needs, lu butuh lihat yang enak. Lihat yang enak kan? Needs-nya adalah creativity. People fear. Apa yang ditakutin? Teknologi. Nah, bagaimana caranya teknologi menghalau kejahatan tadi? Kejahatan lagi, ketakutan. Ya. Jadi sebenarnya udah pasti Kang, teknologi itu orang ketika ngebedah digital transformasi nggak ngebedah mundur ke depan ke belakang itu apa? Kalau kita lihat zoom in ke paling besarnya, teori of communications ya, itu adalah konteks, konsep, konten. Konteks is about the business, konsep about the design atau creativity, konten adalah digital Kang. Digitalnya. Nah, bikin kayak gini tuh lah kan konten sebenarnya. How we can become the content. Nah, bagaimana bikin konten yang tidak menakutkan untuk klien. That's why digital transformasinya WIT itu begitu. Ada bukunya digital business transformasi gitu tuh ada 3 hal yang harus diukur Kang. Scope, time, and value yang harus dilihat. Yang hasilnya adalah quality, speed, and cost. Contoh ya di Papua, kita cuma ngajarin mereka pindahin dari Excel ke Google Sheet dan mereka nggak ngerti loh. Bahwa ada Google Workspace yang bisa kayak gini, koneksi gini, pakai Google Sheet bisa koneksi gini. Itu bentuk digital transformasi yang pernah kita lakukan. Pak, sebelum ada saya, pernah nggak perusahaan Bapak desainnya kayak gini? Desain dashboardnya nggak pernah kan? Iya, ini lebih enak segala macam. Jangan thank you sama gara-gara saya tentang si produknya. Thank you juga buat diri Bapak menerima apa yang kita sarankan.